Izinkan aku. Pinjam HP dong, Nih. Jangan jauh-jauh ya. Oh, Semalam saja bersamamu. Kalian semua pasti tahu yang namanya Bluetooth. Biasanya Bluetooth dipakai buat menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lainnya tanpa kabel. Salah satu contohnya adalah speaker Bluetooth. Tapi pernah nggak sih kalian lagi dengerin lagu pakai speaker Bluetooth, terus suaranya hilang-hilangan kalau perangkat yang dihubungkan dengan speaker Bluetooth-nya semakin jauh? Kira-kira kenapa ya? Kok bisa gitu? Tapi sebelum tahu alasannya, kita harus tahu dulu apa itu Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi tanpa kabel yang menyediakan layanan komunikasi data dan suara antar pengguna lewat sebuah perangkat. Tapi, Bluetooth beroperasi pada jangkauan yang terbatas, yakni 10 meter. Besar jangkauan dan kecepatan transfer data juga bergantung pada perangkat yang digunakan. Nah, hal ini nih yang menyebabkan lagu yang kalian dengar di speaker Bluetooth suaranya bisa hilang. Terus, ada nggak sih suatu cara untuk ningkatin jarak jangkauan dan intensitas sinyal Bluetooth? ada dong. Yang pastinya kita punya Fresnel Zone Plate, yaitu rancangan yang bisa meningkatkan jarak jangkauan sinyal loh. Rancangan ini bisa bekerja dengan memfokuskan intensitas suatu gelombang, sehingga gelombang tersebut dapat diperoleh nilai intensitasnya yang lebih besar. Nah, kali ini saya Rane Dan saya Karin. akan membuat sebuah Fresnel Zone Plate dan mencari tahu benar nggak sih rancangan ini bisa meningkatkan jarak jangkauan dan intensitas suatu sinyal Bluetooth. Yuk kita cari tahu. Nah, sebelum ke percobaan, yuk kita cari tahu dulu cara kerjanya. Menurut prinsip Huygens, apabila sebuah gelombang merambat dan melewati sebuah lubang, maka gelombang tersebut akan menyebar ke segala arah. Dan hal ini bisa terjadi karena lubang tersebut memiliki titik yang akan memberikan gelombang baru, sehingga gelombang tersebut akan merambat ke segala arah. Ini tidak dapat terfokus pada satu titik saja, karena memiliki jarak yang berbeda. Nah, kalau dibuat seperti ini, akan didapatkan gelombang yang konstruktif dengan panjang yang sama, sehingga gelombang dapat terfokus pada satu titik dan saling menguatkan. Bentuk seperti ini disebut sebagai cincin, dan kumpulan cincin pada sebuah bidang disebut dengan zone plate. Tapi pada percobaan kali ini akan dibuat rancangan zone plate hanya dengan menggunakan satu cincin, sehingga terbentuklah rancangan seperti ini. Rancangan yang kita buat memiliki posisi penghalang dan posisi lubang yang ditukar. Meski demikian, pola difraksi yang dihasilkan akan tetap sama sesuai dengan prinsip babinet. Dalam rancangan ini akan digunakan aluminium sebagai penghalang dan karton duplex sebagai lubang. Penghalang aluminium akan memantulkan gelombang yang akan terfokus di sisi depan. Menurut prinsip kebalikan Helmholtz, perambatan gelombang akan sama apabila arah gelombangnya dibalik. Sehingga apabila sumber gelombang berada di titik fokus, gelombang yang akan memantul dari zone plate akan terdifraksi menjadi gelombang sejajar. Hal ini mirip dengan cermin cembung atau reflektor parabola yang bisa mengirimkan gelombang ke tempat yang jauh. Sementara itu, terdapat gelombang yang merambat langsung dari pemancar menuju penerima, sehingga gelombang yang akan diterima adalah gabungan dari gelombang-gelombang tersebut. Nah, dengan demikian akan diterima gelombang dengan hasil intensitas yang lebih besar pula. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat Fresnel Zone Plate? Kita membutuhkan karton duplex, aluminium foil, lem kertas, cutter, dan juga gunting. Lalu ada juga alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan. Kita membutuhkan meteran, speaker Bluetooth, dan 2 buah perangkat atau handphone sebagai pemancar dan penerima. Mulanya akan dibuat sebuah sketsa seperti ini pada karton duplex dengan ukuran yang telah ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Dengan N adalah bilangan bulat, lalu lambda adalah panjang gelombang yang ingin difokuskan senilai 0,125 meter, dan F adalah jarak titik pusat antara zone plate kepada pemancar. Lingkaran tersebut akan dilapisi dengan aluminium foil yang ditempel dengan menggunakan lem kertas. Karena kinerja kerja zone plate dipengaruhi oleh jarak titik fokus dan lapisan aluminium sebagai daerah gelap. Maka dalam percobaan ini akan dicari tahu pengaruh jarak titik fokus dan jumlah lapisan daerah gelap terhadap sinyal Bluetooth. Nah
guys, kalau zone plate-nya udah jadi, yuk langsung ke percobaannya. Percobaan dilakukan di lapangan SMA Santo Aloysius 1 Bandung dan Sport Jabar Arca Manik karena di sana terhindar dari banyak logam, besi, beton, dan juga pepohonan yang dikhawatirkan dapat menghambat kinerja sinyal. Permukaan tanah di lapangan akan diberi tanda setiap 1 feet. Lalu handphone pemancar Bluetooth akan diletakkan tepat di pusat lingkaran dengan titik fokus yang telah ditentukan. Sedangkan handphone penerima sinyal Bluetooth akan dijauhkan dari pemancar dan akan diukur kekuatan sinyalnya setiap 1 feet. Mulanya akan diukur batas terlama sinyal Bluetooth yang dapat diterima handphone sebelum menggunakan Fresnel Zone Plate dengan aplikasi Bluetooth Meter. Setelah itu, barulah akan diukur batas terlama sinyal Bluetooth yang dapat diterima handphone saat menggunakan Fresnel Zone Plate dengan meletakkannya di posisi batas terlama sinyal Bluetooth saat masih dapat diterima. Kemudian, kembali diukur kekuatan sinyalnya di posisi yang sama. Percobaan ini akan terus dilakukan hingga handphone penerima sinyal tidak dapat mendeteksi sinyal atau sinyalnya hilang. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan peningkatan jangkauan sinyal kembali hingga batas penerimaan terlemahnya. Setiap variasi akan diuji cobakan sebanyak 3 kali, lalu masing-masing hasil percobaannya akan dirata-rata dan dibandingkan untuk mengetahui pengaruh variasi jarak titik fokus dan jumlah lapisan daerah gelap terhadap peningkatan intensitas dan jarak jangkauan sinyal Bluetooth. Karena ketiga komponen tersebut harus berada dalam satu garis lurus, maka digunakan sebuah alat dengan panjang yang sesuai dengan jarak dari permukaan tanah menuju titik pusat lingkaran. Perangkat yang digunakan sebagai pemancar dalam percobaan kali ini adalah iPhone 10 dan penerima yaitu Samsung A52 dengan spesifikasi seperti yang tertera pada layar. Berikut adalah rata-rata kekuatan sinyal Bluetooth maksimum dan jangkauan maksimum yang telah dikonversi ke satuan meter. Kekuatan sinyal Bluetooth maksimum yang dapat diterima handphone sebelum diberi zone plate adalah sebesar minus 88 dBm dengan jangkauan maksimum sebesar 66 plus minus 0,5 meter. Bisa dilihat dari grafik, penggunaan Fresnel Zone Plate terbukti cepat dan dapat meningkatkan intensitas sinyal dan jangkauan maksimum. Peningkatan jarak dengan penggunaan zone plate mencapai kurang lebih 40 meter atau sekitar 60% bila dibandingkan tanpa menggunakan zone plate. Sementara itu, peningkatan intensitas sinyal dengan penggunaan zone plate mencapai kurang lebih 18,7 dBm atau 74 kali lebih kuat bila dibandingkan tanpa menggunakan zone plate. Tetapi, karena jarak yang hanya naik sebesar 60%, maka kemungkinan angka yang dihasilkan aplikasi tidak begitu tepat ketika sinyal sudah sangat lemah. Dari percobaan pertama, kita bisa tahu kalau variasi dengan aluminium yang lebih tebal menghasilkan peningkatan intensitas yang lebih besar pula bila dibandingkan dengan variasi titik fokus. Sementara itu, variasi titik fokus menghasilkan peningkatan jangkauan maksimum yang lebih besar bila dibandingkan dengan variasi ketebalan aluminium. Wah, ternyata terbukti ya kalau Fresnel Zone Plate itu bisa banget buat ningkatin sinyal Bluetooth. Tapi guys, gimana kalau Fresnel Zone Plate yang kita coba di speaker Bluetooth? Apa benar masih bisa ningkatin sinyal? Yuk, mending kita coba langsung. Nah, proses percobaan sama persis dengan percobaan sebelumnya. Hanya saja HP penerima diganti dengan speaker Bluetooth. Pemancar akan menghubungkan Bluetooth dengan speaker, dan speaker akan berjalan menjauhi pemancar sambil memutar lagu hingga lagu lama-kelamaan menghilang. Nah, kira-kira gimana ya hasilnya? Yuk kita cari tahu. Nah, ini adalah hasil pengambilan data percobaan speaker Bluetooth. Di sini ada 2 data. Yang pertama, data jangkauan maksimum yang telah dikonversi ke satuan meter yang mulai dihitung ketika lagunya udah hilang. Dan yang kedua, ada data letak di mana sinyal mulai melemah yang dihitung pas lagunya udah putus-putus. Bisa dilihat di gambar, sebelum diberi zone plate, jangkauan maksimum adalah sebesar 81,3 plus minus 0,5 meter, dengan sinyal yang melemah pada 80,1 plus minus 0,5 meter. Pada percobaan ini, didapatkan hasil yang sama dengan percobaan sebelumnya, bahwa variasi zone plate dengan titik fokus yang lebih besar menghasilkan jangkauan maksimum yang lebih besar pula, bila dibandingkan dengan variasi zone plate dengan titik fokus yang kecil tapi memiliki aluminium yang lebih tebal. Hal ini bisa dilihat pada grafik berikut.
Peningkatan jangkauan maksimum yang didapatkan dengan menggunakan zone plate mencapai 20,7 meter atau setara dengan 26% bila dibandingkan tanpa menggunakan zone plate. Nah, peningkatan yang dihasilkan pada percobaan ini lebih kecil bila dibandingkan dengan percobaan pertama. Dari percobaan ini diketahui pula bahwa penerima Bluetooth, yakni speaker, memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan percobaan pertama. Hal ini dapat dibuktikan dengan jangkauan maksimum tanpa menggunakan zone plate yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan percobaan pertama. Namun, ketika menggunakan zone plate, peningkatan jangkauannya menjadi kurang signifikan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja zone plate menjadi kurang efektif apabila data yang dikirimkan lebih banyak. Nah, gitu guys percobaan kita mengenai Fresnel Zone Plate berdasarkan variasi ketebalan lapisan daerah gelap dan jarak titik fokus terhadap kemampuan komunikasi Bluetooth. Dari percobaan tadi, kita bisa tahu nih kalau penggunaan Fresnel Zone Plate itu terbukti loh dalam memberikan peningkatan kuat sinyal dan jangkauan maksimum sinyal Bluetooth. Zone plate dengan jarak fokus 2 kali lebih besar menghasilkan jangkauan yang lebih jauh daripada lapisan aluminium yang 2 kali lebih tebal, walaupun penambahan ketebalan lapisan aluminium juga bisa menambahkan jangkauan maksimum. Peningkatan jarak yang dihasilkan mencapai 60% jika tidak digunakan untuk mengirimkan data, sedangkan hanya 26% jika digunakan untuk mengirimkan audio. Tapi untuk didapatkan hasil yang lebih meyakinkan, perlu dilakukan percobaan lebih lanjut nih, misalnya dengan jenis pemancar dan penerima yang berbeda, atau dengan melakukan perbandingan dengan susunan rancangan yang berbeda pula, seperti peletakan zone plate yang berada di antara pemancar dan penerima. Bisa juga dilakukan dengan berbagai variasi zone plate lainnya, seperti bagian zone plate yang memiliki bagian gelap yang berlawanan dengan zone plate yang digunakan pada percobaan kali ini. Yuk coba yang lain. Nah, segitu aja presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Dadah!